Pernah nggak kebayang seorang tukang parkir hotel bisa dipercaya buat ngawal uang senilai miliaran euro? Kalau tugas itu berhasil, dia bakal dapat komisi sekitar 3%, jumlah yang bahkan nggak akan habis dipakai seumur hidup. Tapi di dunia hitam ini, duit bukan hal paling berbahaya. Yang paling berbahaya justru orang yang kita percaya. Karena setelah berhasil membangun kerajaan uang haram itu, pria ini malah dijatuhkan oleh orang yang selama ini sudah mengangkat hidupnya. Lalu gimana semua ini bisa terjadi? Mari kita mulai ceritanya. Cerita dimulai di sebuah pelabuhan di Hong Kong. Sebuah kontainer baru saja tiba dengan pengawalan super ketat. Dari luar, kontainer itu terlihat seperti pengiriman barang biasa. Tapi saat pintunya dibuka, para pekerja langsung dibuat kaget. Di dalamnya bukan cuma ada tumpukan koper berisi uang tunai ilegal senilai lebih dari 15 miliar euro. Di tengah lautan uang itu, duduk dengan santainya seorang pria muda bernama Ivan. Tugas Ivan cuma satu, memastikan seluruh uang itu sampai ke tujuan tanpa kurang sedikit pun. Sebagai imbalannya, dia akan menerima komisi sekitar 3% atau hampir 450 juta euro hanya dari satu pengiriman. Melihat hidupnya sekarang, mungkin gak ada yang nyangka kalau beberapa tahun sebelumnya Ivan hanyalah seorang tukang parkir di hotel dengan penghasilan pas-pasan. Setiap hari pekerjaannya cuma menerima kunci mobil tamu, memarkir kendaraan, lalu berharap dapat tip yang lumayan. Gaji bulanannya bahkan gak cukup buat membantu ekonomi keluarga. Suatu malam sepulang kerja, Ivan melewati deretan rumah tua yang dipasang papan dijual. Dari situlah muncul sebuah ide. Bagaimana kalau rumah-rumah rusak ini dibeli murah, direnovasi, lalu dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi? Menurut Ivan, itulah jalan tercepat untuk keluar dari kemiskinan. Sesampainya di rumah, dia lihat bapaknya lagi duduk depan TV, ngedumel soal pemerintah. Ternyata keluarga mereka gak selalu sesusah ini. Dulu bapaknya sempet ambil pinjaman bank buat buka restoran. Pas lagi musim Olimpiade, turis membludak dan restoran itu untung besar. Tapi begitu eventnya kelar, pelanggan ikut hilang, ekonomi negara juga ambruk, UMKM paling kena getahnya. Restoran itu pun akhirnya tutup dan utang bank bikin keluarga mereka terlilit masalah. Ivan sempat cerita rencana properti itu ke temen-temennya, tapi mereka pada nggak percaya. Modalnya gede dan pinjem bank buat orang kayak mereka hampir mustahil. Ivan kecewa berat karena gak ada yang mau dukung. Besoknya di hotel, dia ngeliat seorang bapak-bapak kaya lagi mabuk berat. Rekan kerjanya bilang namanya Gabriel, orang super tajir. Ivan langsung ngeliat ini sebagai kesempatan. Selesai acara, dia bawain mobil Gabriel ke depan. Karena Gabriel udah gak bisa jalan lurus, Ivan nawarin antar pulang dengan bayaran 300 euro. Gabriel malah nawar balik, mau bayar 500 euro asal Ivan antar dia tepat waktu. Ivan pun setuju. Mereka nyampai di sebuah rumah. Gabriel bawa koper penuh duit masuk ke dalam. Ada seorang wanita yang buka pintu, dan dari situ Ivan langsung ngeh, ini bukan urusan biasa, ini pasti bisnis ilegal. Gak lama Gabriel balik,
Tapi bukannya bayar 500 euro yang dijanjiin, dia cuma ngasih 300 dan nyuruh Ivan naik bus pulang sendiri. Ivan yang kesel malah balik ngetuk pintu rumah tadi. Wanita yang buka namanya Mary. Ivan langsung nawarin diri, bilang dia bisa kerjain tugas Gabriel jauh lebih baik. Sekalian bocorin kalau Gabriel diam-diam nyolong dari koper itu. Mary ngecek duitnya dan bener aja ada yang kurang. Tanpa pikir panjang, dia pecat Gabriel dan langsung tawarin kerjaan itu ke Ivan dengan bayaran 10.000 euro per pengiriman. Dengar angka segede itu, Ivan langsung setuju tanpa banyak tanya. Padahal semua ini emang udah dia rencanain dari awal. Pas Gabriel ketiduran di mobil waktu mampir SPBU, Ivan diam-diam buka koper dan nyolong sebagian duitnya buat bikin Mary curiga sama Gabriel. Tugas pertama Ivan adalah nganter seekor kuda ke seorang pria bernama Francisco buat kado ulang tahun anaknya, Gloria. Ivan pikir cuma segitu doang tugasnya, tapi Francisco malah nitipin koper penuh uang buat dibalikin ke Mary. Ivan ngerasa kerjaan ini gampang banget. Sampai di jalan pulang, mobilnya di stop polisi dan disuruh buka bagasi. Ketahuan koper penuh duit. Polisi mulai nyerocos nanya asal-usulnya. Ivan ngeles bilang itu hasil jual tanah. Tapi mereka nggak percaya, bahkan sempet mukulin dia. Ivan tetap tenang, bilang dia kenal deket sama komisaris polisi. Gertakan itu mempan, polisi-polisi itu langsung mundur dan ngelepasin dia. Belakangan baru ketahuan, semua itu cuma tes. Polisi-polisi tadi ternyata orang suruhan Mary buat lihat gimana reaksi Ivan di bawah tekanan. Karena Ivan lolos dengan baik, Mary makin terkesan, ngasih bonus tambahan, dan besoknya ngenalin Ivan ke suaminya, Stephen. Bapak Stephen dulunya salah satu penyelundup berlian terbesar. Setelah dia pensiun, Stephen dan Mary yang ngelanjutin bisnis pencucian uang itu. Ivan pun jadi salah satu orang kepercayaan mereka. Tugasnya simpel, ambil duit dari Francisco, antar ke klien-klien lain. Awalnya rute utamanya ke Belgia, tempat paling aman buat nutupin deal berlian ilegal. Soalnya sistem perbankan di sana korup parah, cuma dikendalikan 2 pejabat doang. Setelah disuap, duit kotor itu dikirim ke rekening klien lain di Swiss. Disamarkan seolah-olah pembayaran deal berlian. Begitulah cara mereka nyuci duit haram jadi kelihatan sah. Francisco sendiri jadi penghubung utama antara klien di Belgia sama orang-orang di Swiss. Lalu, dari mana asal semua duit haram itu? Francisco punya koneksi kuat sama politisi, pengusaha kaya, dan pemain properti korup. Mereka percayain duit kotornya ke Francisco. Dia bersihin lewat perdagangan berlian palsu dan ambil potongan 3% buat dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Ivan disuruh bawa 14 juta euro ke Jenewa. Di sana dia ketemu Mary yang bilang Belgia udah nggak aman lagi. Semua transaksi bakal lewat Jenewa mulai sekarang. Mary juga ngenalin Ivan ke seorang ahli keuangan yang nemuin cara lebih pinter buat nyuci duit. Beli berlian pakai euro, jual lagi di negara lain pakai dolar, terus simpen hasilnya di bank Swiss. Cara ini bikin pemerintah Spanyol makin susah lacak duitnya. Dan kalau ditanya, tinggal bilang saja itu hasil bisnis berlian. Sampai di sini, Ivan bukan lagi sekedar kurir uang.
Dia sudah mulai paham bagaimana jaringan pencucian uang internasional bekerja, dan justru di titik inilah hidupnya berubah jauh lebih berbahaya. Kalau kalian suka film dengan alur cerita seperti ini, bantu channel Boys Film berkembang dengan subscribe, karena setiap minggu kita bakal bahas film-film terbaik yang mungkin belum sempet kalian tonton. Nah, setelah memahami cara kerja bisnis ini, Ivan mulai berpikir lebih jauh. Dia nggak mau selamanya bekerja untuk orang lain. Dia mulai mencari cara membangun jalannya sendiri. Suatu malam sambil nonton TV, Ivan ngeliat seorang pria kaya bernama Jordan. Dia ingat pernah lihat Jordan di restoran yang sama waktu ketemu Mary. Tapi waktu itu Jordan lagi jalan sama wanita lain, bukan istrinya yang muncul di TV. Ivan langsung ngeh Jordan lagi selingkuh. Ngeliat peluang, dia mulai ngintilin Jordan beberapa hari. Suatu hari, Jordan check-in ke hotel bareng pacar gelapnya. Ivan diam-diam cari tahu kamar mereka. Niatnya mau pasang kamera tersembunyi, tapi ketahuan sama petugas hotel. Ivan satset nawarin 10.000 euro biar petugas itu yang masang kameranya. Petugas itu pun setuju, pasang kamera dan kasih rekamannya ke Ivan. Belakangan petugas ini ngaku namanya Nick dan pengen kerja bareng Ivan. Nick jago berantem juga, jadi Ivan langsung ngajak dia jadi partner. Berdua mereka nunjukin rekaman itu ke Jordan dan mulai memeras Jordan. Ivan ngaku udah lama mindahin duit ilegal dari Spanyol ke Swiss, tapi sekarang dia mau bangun bisnis sendiri, nggak mau terus-terusan di bawah bayang-bayang Mary. Untuk itu dia butuh klien-klien tajir, dan dia maksa Jordan atur pertemuan sama menteri dan pengusaha kaya kenalannya. Jordan kepepet, terpaksa nurut. Kebanyakan orang-orang itu sebenarnya udah kerja sama Francisco, dan karena Ivan masih orang baru, awalnya nggak ada yang percaya. Tapi berkat rekomendasi langsung dari Jordan, mereka akhirnya kasih Ivan kesempatan. Ivan dan Nick pun mulai kerja bareng, dan dalam waktu singkat duit ngalir deras. Begitu Mary denger soal ini, dia datang nemuin Ivan, ngingetin kalau duit bisa ngangkat orang tapi juga bisa ngehancurin kalau kelewat serakah. Dia nyuruh Ivan tahu batas, tapi Ivan cuek aja. Pas Natal, dia pulang ke rumah orang tuanya bawa banyak kado mewah. Bapaknya kaget lihat betapa tajirnya Ivan sekarang. Nanya kerjaan apa sih sebenarnya. Ivan cuma jawab asal, bilang dia kerja ekspor impor. Tapi bapaknya nggak percaya. Mana mungkin orang bisa sekaya ini, secepat itu dari kerja jujur. Dia ngingetin, duit yang didapat dengan cara salah pasti berujung masalah. Tapi lagi-lagi Ivan cuekin nasihat itu dan balik ke bisnisnya. Beberapa waktu kemudian, Ivan datang ke pesta yang diadain Jordan. Di saat bersamaan, dua polisi bernama Louis dan Monica lagi diam-diam ngawasin pesta itu. Louis notice Ivan dan nanya ke Monica soal orang ini. Monica jelasin Ivan baru mulai kerja sama Jordan dan belum punya catatan kriminal. Louis sadar ini wajah baru di dunia hitam. Francisco dan Gloria juga ada di pesta itu. Ivan sengaja hindarin Francisco, malah samperin Gloria, coba deketin dia. Tapi Francisco keburu nyamperin Ivan dan ngasih peringatan keras. Bilang Ivan udah nyolong banyak kliennya dan bikin dia rugi besar. Kalau nggak segera diberesin,
Ivan bakal nyesel. Ivan langsung cabut bareng Nick, tapi belum jauh anak buah Francisco udah ngadang dan ngehajar mereka berdua habis-habisan. Sed listos, iros de Marbella. Sadar melawan Francisco itu ide yang buruk, Ivan balik dan nawarin kesepakatan. Dia mau kasih 20% dari semua penghasilannya. Francisco pun menolak, minta 30%. Setelah tawar-menawar, mereka sepakat tahun ini 30%, tahun depan turun jadi 20%. Sebelum ngelepas Ivan pergi, Francisco kasih tahu peringatan terakhir, jauhin anaknya Gloria. Ivan pura-pura setuju dan pergi. Setelah itu, Ivan fokus total ngejar duit. Tahun demi tahun dia makin kaya raya. Duit ngalir dari segala arah. Dan pelan-pelan dia berubah jadi sombong dan angkuh. Suatu hari, Mary, orang yang pertama kali ngasih dia kesempatan, datang nemuin Ivan. Bukannya berterima kasih, Ivan malah ngehina Mary. Mary tetap tenang, cuma ngasih tahu kalau suaminya Stephen dapat info polisi lagi diam-diam nyelidikin Francisco. Mereka punya data soal semua orang yang berhubungan sama Francisco. Jadi kalau dia ketangkep, semua orang bisa kena getahnya. Mary pergi setelah ngasih peringatan itu. Kata-kata Mary bikin Ivan gelisah. Beberapa hari terakhir dia emang notice ada mobil yang selalu ngintilin dia. Dan sekarang dia sadar itu mobil polisi. Buat nyelamatin diri, Ivan langsung samperin Louis dan nawarin kesepakatan. Dia mau bongkar semua rahasia Francisco dan klien-kliennya, asal penyelidikan terhadap dirinya dihentiin. Louis pun setuju. Ivan bongkar semuanya. Biar nggak ada yang curiga, dia pura-pura liburan ke luar negeri, ngajak Gloria ikut karena Gloria emang udah suka sama dia. Dia setuju dengan senang hati. Selama liburan, Ivan sibuk ngajak Gloria jalan-jalan dan beliin hadiah mahal tiap hari. Sementara mereka lagi liburan, polisi nangkep Francisco, Jordan, dan banyak klien mereka. Beberapa hari kemudian, Gloria lihat berita penangkapan bapaknya di TV. Dia shock, langsung packing dan buru-buru pulang. Ivan gak nyoba nahan dia, soalnya rencananya emang udah berhasil. Setelah semuanya beres, Ivan pulang dan ketemu Mary sama Stephen. Dia bilang sekarang Francisco udah di penjara, bisnisnya kosong. Dan kalau mereka bisa ambil alih klien-klien lama Francisco, mereka bisa nguasain seluruh jaringan pencucian uang. Tapi Mary bilang waktunya belum tepat, mending nunggu keadaan reda dulu. Kali ini Ivan nurut dan pergi ke Madrid bareng Nick. Beberapa bulan kemudian, mereka habisin waktu buat pesta-pesta dan nikmatin kekayaan. Suatu hari, Gloria tiba-tiba muncul di hotel Ivan dan mergokin dia lagi bareng dua wanita lain. Gloria langsung mutusin hubungan mereka dan pergi gitu aja. Gak lama setelah itu, sebagian besar duit Ivan udah habis buat pesta, kemewahan, dan narkoba. Keadaan makin parah karena Spanyol jatuh ke krisis ekonomi. Pasar properti ambruk, proyek-proyek baru berhenti. Dan karena properti salah satu sumber utama duit Ivan, bisnis Ivan hampir mati total. Gak ada pemasukan. Dia pulang dan mulai mikirin cara baru buat cari duit.
Suatu hari, waktu lagi nongkrong sama temen-temen, dia notice 3 orang yang gerak-geriknya mencurigakan. Penasaran, dia diam-diam ngikutin mereka. Ternyata mereka juga bagian dari kelompok pencucian uang lain. Tapi salah satu dari mereka nyadar diikutin dan ngancem Ivan biar nggak deket-deket lagi kalau sayang nyawa. Bukannya takut, Ivan malah makin yakin mereka emang lagi main bisnis ilegal. Dia nemuin Jordan buat cari tahu. Jordan cerita, bos kelompok itu namanya Yaming, salah satu bandar pencucian uang terbesar sekaligus pemimpin geng mafia. Yaming biasa mindahin duit haram dari Spanyol ke Cina, tapi caranya masih kuno. Nyembunyiin duit di dalam mainan dan baju. Makanya anak buahnya sering ketangkep di bandara. Jordan bilang kalau Ivan bisa nawarin sistem yang lebih pinter, mungkin Yaming mau ngajak dia gabung. Ivan tertarik, tapi sebelum ketemu Yaming, dia ngobrol dulu sama Mary. Mary awalnya nolak, soalnya Spanyol lagi krisis dan polisi lagi ngawasin ketat. Tapi Ivan yakinin dia, mereka bisa bawa duit dari klien Swiss masuk ke Spanyol, cuciin lewat jaringan Yaming, kirim ke Cina, dan tetap ambil komisi 3% dari setiap deal. Setelah dengar rencana lengkapnya, Mary akhirnya setuju. Ivan bawa Mary ketemu Yaming dan jelasin tawarannya. Yaming suka idenya dan setuju kerjasama. Ivan, Mary, Nick, dan Yaming pun mulai kerja bareng. Bisnis mereka tumbuh sangat cepat. Suatu hari, waktu Ivan dan Mary lagi makan di restoran, mereka dengar kabar mengejutkan. Seorang pegawai bank Swiss bocorin daftar rahasia rekening-rekening tersembunyi. Daftar itu berisi rekening rahasia klien Ivan dan Mary. Begitu dengar kabar ini, mereka langsung tahu ini masalah besar. Buru-buru mereka coba kabur sebelum polisi nangkep. Tapi ternyata polisi udah ngintilin gerak-gerik mereka dari lama. Di tengah usaha kabur, anak buah Yaming tiba-tiba ngepung mereka. Yaming curiga Ivan yang bocorin info itu. Soalnya Ivan emang punya rekam jejak suka khianatin orang. Pas Yaming hampir aja mau bunuh dia, Ivan buru-buru nawarin rencana baru. Dia bilang tahu cara aman buat mindahin semua duit Yaming ke Hong Kong. Karena gak ada pilihan lain, Yaming setuju untuk percaya sekali lagi. Ivan sendiri udah niat, setelah kerjaan terakhir ini kelar, dia dan Mary bakal ambil komisi mereka, tinggalin bisnis pencucian uang selamanya, dan mulai hidup baru. Sesuai rencana, lebih dari 15 miliar euro dimasukkan ke dalam kontainer kapal, dan Ivan ikut sembunyi di dalamnya juga, ngawal biar duit itu sampai ke Hong Kong dengan selamat. Nah, ini yang bawa kita balik ke adegan pembuka tadi. Kontainer sampai di pelabuhan, pekerja buka isinya, duit dihitung dengan teliti, semuanya lengkap. Ivan pun dapat komisi 3% yang udah dijanjiin. Karena seneng kerjaan udah kelar, dia bikin pesta besar-besaran buat ngerayain. Tapi kebahagiaan itu gak bertahan lama. Polisi tiba-tiba datang dan bilang Spanyol udah keluarin surat penangkapan internasional buat dirinya. Ivan langsung ditangkap di tempat dan dipulangin ke Spanyol. Penyelidikan kasusnya dipegang langsung sama Luis, polisi yang sama yang dulu pernah dibantu Ivan lewat bongkarin soal Francisco. Ivan coba nyelamatin diri dengan nawarin suap, tapi Luis nolak mentah-mentah. Dia bilang ke Ivan,
hukumannya minimal 20 tahun penjara. Ivan yang panik malah sesumbar, bilang dia bakal bebas dalam 48 jam karena yakin Mary bakal nyelamatin dia. Tapi Louis cuma senyum, terus ngasih tahu kebenaran yang bikin Ivan hancur. Mary lah yang ngasih semua bukti ke polisi buat nangkep Ivan. Demi ngelindungin dirinya sendiri, Mary nyerahin Ivan tanpa pikir panjang. Nggak lama setelah itu, waktu Ivan lagi digiring polisi, dia ngeliat Mary jalan di luar. Mary cuma natap sekilas, seolah-olah nggak pernah kenal Ivan sama sekali. Terus jalan pergi begitu aja. Di momen itu, Ivan baru sadar pengkhianatan yang dulu dia pakai buat ngejatuhin Francisco sekarang balik dipakai orang buat ngejatuhin dia. Pada akhirnya polisi berhasil bongkar habis seluruh jaringan pencucian uang itu dan nangkep semua orang yang terlibat. Beberapa waktu kemudian, seorang wartawan datang ke penjara buat wawancarain Ivan. Disitulah Ivan ngaku ngejar duit dan keserakahan itulah yang hancurin hidupnya, dan dia ngingetin orang lain buat jangan sampai ngelakuin kesalahan yang sama. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini, duit dan kekayaan yang datang secepat kilat biasanya juga bisa hilang secepat itu juga. Kepercayaan yang dibangun di atas pengkhianatan cepat atau lambat bakal balik nikung dirinya sendiri. Ivan berhasil naik ke puncak dengan cara licik, tapi di dunia yang penuh pengkhianatan gak ada yang namanya loyalitas sejati. Dan itu jugalah yang akhirnya nyeret dia jatuh ke jurang paling dalam. Karena kadang satu film bisa memberi pelajaran yang gak kita temui di kehidupan sehari-hari. Saya Asep dari Boys Film, sampai jumpa di cerita berikutnya.